ketika pemerintah yang mengetuk palu bahwa berdasarkan yang dilihat di sana tempat melihat bulan, terus pemerintah memutuskan bahwa besok tanggal 1, maka wajib bagi seluruh warga negara yang masih dalam daerah matlaknya, daerah yang dilihat bulan tadi, maka harus mengikuti peraturan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Menyikapi tentang terjadinya perbedaan awal bulan. Ini seringkali terjadi pada bulan Ramadan, dan kebetulan pada bulan ini yaitu bulan Dzulhijjah juga terjadi perbedaan penentuan tanggal 1 Ramadan. Yang kemarin itu ada yang tanggal 1-nya adalah hari Kamis ya. Terus ada yang tanggal 1-nya itu hari Jumat. Itu. Sebenarnya dalam fikih itu ada suatu cara bagaimana kita harus bersikap ketika terjadi perbedaan seperti itu. Kalau dalam fikih, dalam bab shom, dalam bab puasa itu ada pembahasan tentang penentuan 1 Ramadan. Itu bagaimana kita bisa melakukannya. Di sini ini penentuan 1 Ramadan dan penentuan bulan-bulan yang lain, dan pada sekarang ini adalah bulan Dzulhijjah, itu caranya adalah sama. Di sini tentang kapan tanggal 1 itu. Pertama, kalau dalam bulan Ramadan ya, kalau dalam bulan Ramadan adalah bikamali Sya'bana salatina yauman. Ketika bulan Sya'ban sudah 30, maka besok pasti tanggal 1. Pada kasus sekarang sama. Kalau bulan Dzulqa'dah sudah 30, maka besok pasti tanggal 1 gitu. Yang kemarin itu ada yang Dzulqa'dahnya 29, sudah yang 30 yang terjadi ya. Terus yang kedua, penentuan tanggal 1 adalah auru'yatu ngadlin wahidin. Ada satu orang yang adil, beliau melihat bulan, bisa melihat bulan setelah terbenamnya matahari. Maka ini bisa dinyatakan bahwa kalau pada malam itu setelah maghrib bisa terlihat bulan, maka bisa dinyatakan bahwa besoknya adalah tanggal 1. Itu. Ada orang yang melihat dan disampaikan kepada qadhi. Di sini dengan kata waktu butuh ru'yati hilal Ramadan ngindal qadhi bisyahadati adlin baina yadaihi kama marah. Jadi ini ketika terlihat bulan dan yang melihat itu disampaikan kepada qadhi dan qadhi menetapkan, maka hukumnya adalah besok harus tanggal 1. Ketika harus, yajibu as-shaum ala jami'i ahlil balad al-mar'i fiha. Kalau itu bulan Ramadan, maka besok wajib poso. Kalau itu yang ditentukan adalah bulan Syawal, maka besok tidak boleh poso, harus sudah hari raya. Kalau yang ditentukan itu adalah bulan Dzulhijjah, maka besok adalah tanggal 1. Kalau mau puasa atau tidak itu masalahnya sunnah gitu. Jadi ini intinya di sini kita sebagai warga negara adalah mengikuti ketentuan pemerintah, itu adalah wajib. Bahasanya di sini yajibu as-shaum ala jami' ahlil balad al-mar'i fiha. Al-mar'i fihi. Sehingga di sini gini, kalau seandainya ada yang lebih dulu,
memang merasa dia bisa melihat sendiri, maka dia wajib lakukan ketentuan itu tapi sendiri. Orang lain wajib ikut nggak wajib ikut. Kalau yang percaya ya silahkan ikut, tapi kalau nggak percaya belum wajib ikut. Tapi kalau pemerintah sudah menentukan, maka yang wajib diikuti adalah pemerintah. Walaupun saya merasa saya belum lihat, tetap harus ikut gitu kan. Itu masalah ketentuan. Ketika sudah bisa dilihat tanggalnya atau melihat bulan, maka ketentuannya seperti itu. Terus di sini ada keterangan gini. Suatu daerah, wa idza sabata ru'yatuhu bi baladin. Ada keterangan dalam kitab Fathul Mu'in, ketika bulan bisa dilihat pada suatu daerah. Memang sudah dilihat. Bahasanya bi baladin. Hukumnya apa? Lazima hukmuhu al-balad al-qarib dunal ba'id. Maka wajib bagi daerah yang dekat dengan tempat dilihatnya bulan tadi harus mengikuti hukum. Nah, kalau di malam itu sudah terlihat, maka daerah yang dekat, maksud dekat di sini nanti ada keterangan ya, maka harus mengikuti hukum dari apa yang dilihat. Berarti kalau tadi sudah dilihat besok tanggal 1, maka harus ikut hukumnya, yaitu tanggal 1, tapi dunal ba'id. Untuk yang jauh tidak boleh ikut. Perbedaannya bagaimana? Sekarang ukuran jauh dan dekatnya dilihat dari mana? Di sini wayas butu al butu bikhtilafil matali' alal afsah. Dianggap jauh adalah ketika matlaknya adalah beda. Matlaknya adalah beda. Di sini satu matlak itu berapa? 24 farsah. Itu pernah tak kira-kira itu tidak tepat sekali, tapi mungkin mendekati kira-kira 124 km. Dari tempat melihat itu, radius itu semuanya harus ikut hukum yang dilihat di situ, gitu loh. 124 kilometer dari tempat dilihatnya, jadi ngalor ngidul mubeng itu semuanya ikut. Nah di situ dilihat berarti besok bodoh kalau penentuannya adalah penentuan 1 Syawal. Kalau di situ penentuan 1 Ramadan berarti besok semuanya harus poso. Kalau itu penentuan 1 Dzulhijjah ya orang yang dari situ ikut besok tanggal 1 semua. Ini mengingat kejadian keputusan dari sidang isbat pemerintah itu kan tempatnya berbeda-beda dan jauh-jauh, beratus melebihi dari 124 km. Niku misalnya sing dilihat di daerah tanah Jawa, seluruh Indonesia kok kon podo ya? Ya yang satu untuk ya kalau yang dilihat cuma Jawa, belum berani menetapkan. Silahkan yang lihat untuk memulai dulu, tapi yang belum nggak usah. Berarti supaya menjadi satu. Sehingga di sini dikatakan gini. Sing jeneng sak matlak adalah tadi 24 farsah. Nek adoh berarti ra kena padha. Nek adoh berarti ra kena padha. Contone ning kene wal muradu bitil ayyata ba'dal al mahallani baitu law ru'ya fi ahdi ma'lam ya rahul akhir ghaliban. Nek adoh ki ora kena, nek ning kono wis kene wis melu kok urung. Belum pasti kalau jauh. Belum pasti kalau beda matlak gitu. Kalau beda matlak maka tidak boleh sama. Tapi ada satu kaidah ini. Imam Subki menerangkan gini. Annahu yalzamu minar ru'yah fi badalati syarqi ru'yatu fi baladil gharbi min ghairi ngaksin. Ini sebuah kaidah yang harus kita ingat gini loh. Ketika di daerah timur sudah terjadi ru'yah, maka daerah barat pasti terjadi ru'yah. Nek Indonesia sudah bisa dilihat bulan, maka
negara yang berada di sebelah baratnya Indonesia pasti sudah bisa dilihat. Tapi tidak sebaliknya. Gambarannya Indonesia dengan Mekah itu kan arahnya di sebelah barat Indonesia. Kalau Indonesia sudah roya, maka pasti sana sudah. Itu. Tapi tidak sebaliknya, kalau di sana sudah bisa ru'yah, sudah bisa dilihat bulan, sehingga ditentukan besok tanggal 1. Kita Indonesia tidak bisa langsung mengikuti sana, karena kita beda matlah. Jaraknya kita tahu berapa ribu kilometer antara Indonesia dengan Mekah. Berarti orang Indonesia tidak bisa mengikuti ketetapan atau ru'yah yang dilakukan di Mekah. Gitu loh, gambarannya seperti itu. Nah, itu sebuah bait ini intinya kita nggak boleh asal ikut gitu, nggak boleh asal ikut ya, karena jelas itu beda. Kalau dihitung itu perbedaannya hampir 64 derajat. Bujur timurnya itu selisih 64 derajat. Kalau dihitung itu katanya kan selisihnya kan 4 jam ya dengan Mekah itu. Jadi nanti ketika di sana dilihat, di sini belum bisa terlihat. Belum tentu bisa terlihat. Tapi kalau di sini sudah terlihat, di sana pasti sudah lebih tinggi. Pasti sudah lebih tinggi, sudah pasti. Bedanya malam dengan siang itu. Kalau malam itu lebih dulu timur. Ya. Papua sudah tinggi matahari, di sini masih rendah. Tapi kalau bulan itu dari barat. Dari bulan di negara sebelah barat sudah tinggi, di timur masih pendek. Dan bahkan belum kelihatan. Nek bulan itu perputarannya dari barat ke timur. Ke timur, iya. Seolah-olah seperti dari barat gitu nanti. Di sana sudah kelihatan tinggi, di sini belum. Di negara barat sudah kelihatan, di sini bisa belum. Makanya di sini. Kalau di timur sudah kelihatan, di sana pasti sudah tinggi. Nek di sana nggak kelihatan, ngantuk itu. Ngantuk. Kok nggak bisa lihat berarti ngantuk. Iya. Iya, nanti dikasih. Lah sekarang itu teori tentang sebenarnya sikap kita ketika melihat kok Mekah sudah dahulu itu kita nggak usah meri, kita beda tempat. Kita beda tempat. Di sana adalah negara sudah lebih sebelah barat dari Indonesia dan jaraknya sangat jauh ya. Jaraknya sangat jauh, maka kita harus pakai matlak kita sendiri gitu. Lu di Indonesia sesama di Indonesia kok bisa beda? Wah ini. Nah, nang Indonesia kok iso beda iki piye, kudune padha gitu. Di situ beda pegangan. Ada satu sisi sebuah organisasi yang pakai pegangan ini. Tanggal 1 itu terjadi ketika ada ijtima. Ijtima itu ketika matahari, bumi, dan bulan dalam satu garis lurus. Jadi iki bumi, kene bulan. Iki saka bumi ra ketok. Isih lurus dadi satu garis. Itu 0, ngono lho. Tegak 30 terus di titik 0. Lah itu terjadi ijtima, nanti akan masuk pada 1 ketika ijtima. Nah, ada yang asal ijtima itu berarti besok tanggal 1. Tapi ada, nah itu khususnya NO ya, atau yang pernah saya belajar ilmu falak itu, kalau dalam teorinya ilmu falak, walaupun sudah ijtima, itu bulan belum bisa dilihat ya. Terus nanti pada beberapa jam atau akan naik, isone dilihat itu ketika ketinggian sudah 2 derajat. Nek wis munggah, wis ketok dilihat pakai teleskop bisa dilihat, maka besok tanggal 1. Nah inilah yang menjadi titik perbedaan, sehingga kadang ijtimanya sama cara hitungan, tapi organisasi kita yang kalau saya nggak lihat, saya nggak berani memutuskan besok tanggal 1. Masalahnya gitu. Harus pakai ru'yah. Harus pakai lihat, karena mengikuti dalil hadis ya. Sumu liru'yati, waftiru liru'yati. Walaupun sudah istima cara dihitung, itu istima itu bisa kita ketahui dengan cara hisab. Hitungan ilmu falak ditulis, nanti ada namanya
warna-warna itu cara hitungnya ya. Itu bisa ini sudah istimewa. Mungkin tanggal 1 besoknya. Tapi kalau yang bagi kita yang kalau secara nyata belum bisa dilihat, maka tidak bisa diputuskan. Tapi ada yang lain bisa memutuskan dengan cuma istimewa. Itulah yang menjadi bedanya awal bulan, setiap tanggal 1 awal bulan Hijriah itu terjadinya seperti itu. Nah, terus ya kita ikuti kalau ini perbedaan itu berdasarkan yang mengatakan menjadi beda itu kita percaya ya silakan, kalau nggak percaya yang paling wajib kita ikuti adalah keputusan pemerintah, maka itu adalah wajib kita ikuti sebagai ulil amri. Kewajiban kita taat kepada ulil amri adalah mengikuti dari apa yang ditentukan oleh pemerintah tadi gitu. Ini ya memang dari satu sisi memang ada beda pondasinya, jadi ini ya selalu beda terus. Jadi ini ya untuk disamakan nggak bisa pegangannya. Yang satu pegangannya adalah yang penting istimewa atau hisab sudah terjadi istimewa. Kalau yang satu berpegang adalah walaupun sudah istimewa harus ada ru'yah. Itu sehingga menjadi terjadi beda. Ya inilah untuk disamakan nggak bisa. Memang kita beda. Ya beda, kita jangan lihat bedanya, kita cari yang sama aja. Golek padane wae. Yang penting guyub rukun ini. Kita pakai keyakinan kita gitu. Nah, secara hisab yo itu dalam teori ilmu hisab, istimaknya bulan, matahari, dan bumi, istimaknya itu terjadinya kan bisa siang. Nah, intinya kalau terjadi istimak kurang dari jam 2 siang, berdasarkan hitungan loh. Jadi ini bulan itu sudah satu garis lurus dengan bumi sebelum jam 2 siang, jam 12 atau jam 1. Maka nanti maghrib pasti bisa dilihat karena sudah naik nanti. Kumpulnya satu garis lurusnya bumi dengan bulan itu jam 1 seandainya. Nanti kan sampai jam 6 sore sampai maghrib itu kan sudah berapa jam? Berarti bulan sudah naik. Itu mungkin bisa dilihat. Mungkin sudah 2 derajat. Tapi kalau di bawah jam 2 berarti apa? Jam 2 sore? Jam 2 sore. Kalau jam 2, misalnya jam 3 baru istimewa, jam 4 baru istimewa, jam 5 baru istimewa, nanti maghrib belum bisa dilihat. Ketinggiannya masih terlalu kecil sehingga bisa dilihat. Itu seperti itu. Jadi ketika menghitung hisab ya bagi kita yang pakai ru'yah itu, iki kok corota hitung istimewa kok jam 1 siang. Kok tetap tekan hasil akhir kira-kira bulan kuwi pas maghrib wis dhuwur 2 derajat atau lebih. Berarti paling enggak maghrib. Penentuannya itu pada maghrib itu bisa dilihat atau tidak. Nek istimanya enggak pasti maghrib. Kalau istimanya maghrib jelas enggak bisa dilihat. Oh iya. Oke, ijtima hisabe. Ketika dihitung secara hisab, teori ilmu falak itu, ini kan pada jam ini, seandainya jam 1 siang, bulan dan matahari, bulan dan bumi itu satu garis, 0 derajat. Maka nanti maghrib sudah naik, sudah bisa dilihat pakai alat. Tapi kalau terjadi istimanya itu lebih dari jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, kemungkinan ketika maghrib nggak bisa dilihat karena masih terlalu kecil dan juga cepat hilang. Bahasanya ini ono nurul hilal, ada mukthul hilal. Mukthul hilal itu bulan yang tampil ini berapa menit atau berapa jam. Oh bisa hilang. Hilang itu kan karena bumi kan berputar lebih cepat. Nek bulan berputar kan sebulan. Mengelilingi bumi kan sebulan. Kalau ini mau mengelilingi tapi ini mutarnya lebih cepat kan langsung ketinggal, nggak kelihatan lagi. Kita sudah ikut bumi lagi. Paham? Sehingga cuma kelihatan mungkin setengah 15 menit hilang lagi.
Besok kan pas malam lagi sudah lebih tinggi, sudah lebih lama kelihatannya. Pas tanggal 15 paling tinggi, paling lama kelihatannya. Itu tentang ya itu memang ya makanya insya Allah nanti Pondok Sabili akan mengulangi ilmu falak insya Allah. Insya Allah. Ini karena guru Ya aku insya Allah. Muga kelingan meneh. Amin. Ini tentang itu sisi perbedaan tadi cara menyikapinya. Memang tanggal 1 bagi kita yang NU dan yang Muhammadiyah lah gitu. Memang beda pada fondasi cara menyikapi tanggal 1-nya kapan. Ijtima pasti tanggal 1 ada mengatakan itu. Tapi kalau kita sudah ijtima harus pakai ru'yah, dan ru'yah bisa dilihat itu ketika sudah 2 derajat. Dan bahkan sekarang ada keputusan katanya 3 derajat gitu loh. Lu mantep. Ben luwih mantep, roh tenan ora sithik banget itu loh. Cuma sebentar sekali langsung hilang iki piye ngono lho. Makanya ya ini memang ya sudahlah, karena ini perbedaan ke dalam kita menyikapi yo kita ikuti yang kita yakini. Ini tentang awal bulan Hijriah. Insyaallah seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.